Halo, halo. Kita ketemu lagi Bolo untuk update rating 2 hari ya. Karena kemarin aku itu kecapean ya karena satu sisi belum sembuh, tapi aku paksa on beat. Ya wow alam takdirnya itu memang memang harus on beat gitu kan Bolo. Dan kemarin aku sepulang dari Bawen itu Bolo, dari Bawen ke Ambarawa itu aku langsung setelah sholat isya itu aku langsung tidur Bolo. Langsung tidur sampai jam berapa ya, bangun-bangun itu sudah jam 1 lebih. Dan update rating di aplikasiku sudah berubah menjadi per yang tanggal 9 gitu kan. Nah untungnya itu aku siangnya itu sempat screenshot yang untuk tanggal 8-nya Bolo. Oke, langsung saja kita lihat rating akunku di tanggal 8 ya. Nah, kita lihat dulu bahan new video. Nah, ini dia Bolo. Nah, ini kita lihat dulu di sini Bolo. Ini tangkapan layar aku ambil kemarin jam 12:22 siang. Posisinya adalah rating per tanggal 8 bulan April 2025 Bolo. Nilainya adalah di rating 0,99, kemudian order terselesaikan 100 orderan, tanggalnya per tanggal 8 April. Selesai menurut tugas otomatis di parameter positif 83, selesai tanpa komunikasi dengan operator 100, kemudian jam sibuk di angka 54. Jumlah rata-rata order di 11,11 Bolo, masih ya. Kemudian order prioritas yang diselesaikan jumlahnya 44. Ini untuk parameter positifnya Bolo. Kemudian untuk parameter negatifnya itu seperti ini Bolo. Nah, ini juga surprise ini. Surprise bener. Jadi nah, ini tangkapan lainnya aku ambil kemarin jam 12:24 Bolo. Di parameter negatif, penolakan tugas otomatis 0, pembatalan atas inisiatif pengemudi 0, kemudian jumlah pesan panggil saya 0. Nah, ini yang mengejutkan Bolo. Di sini ada pelanggaran berdasarkan order atau PBO. Kalau yang di tanggal 7 itu kan cuma satu ulasan negatif ini Bolo. Cuma satu UN ini ulasan negatif. Dan ini menjadi bertambah menjadi pelanggaran berdasarkan order. Nah, ini aku langsung aku membuka ini, aku tahu hal ini tuh paginya Bolo. Pagi, jadi pas update rating mungkin sebelum subuh itu ya. Itu aku benar-benar gedek gitu malah. Wah, ini kelakuan dari si customer SDM rendah itu gitu kan. Yang tadinya memberikan ulasan negatif yang tidak sesuai kenyataan itu dengan mengatakan bahwa aku melanggar lalu lintas itu Bolo. Tapi dibaca oleh sistem bahwasanya itu dianggap pelanggaran. Serius, dianggap pelanggaran berdasarkan order. Jadi wah, selama aku bermain mak encim ini Bolo. Jadi kalau di chat PU itu aku sering membahasakan Maxim itu dengan mak encim. Jadi aku buka sekalian ya. Jadi kalau aku membahasakannya itu nggak Maxim gitu, mak encim gitu kan. Itu selama aku main ini hampir 4 bulan Bolo. 3 bulan dengan akun terhubung dan hampir 1 bulan menjadi menggunakan akun prioritas. Itu belum pernah ulasan negatif itu aku mendapat ulasan negatif itu kalau tidak salah kalau enggak 2, 3, kalau enggak 3, 4 Bolo. Ini yang keempat gitu kan. Mendapatkan ulasan negatif, dan ulasan negatif itu akhirnya hilang sendiri ketimpa dengan orderan berikutnya. Di 100 orderan berikutnya kan ketimpa itu. Dan ini yang paling parah sebenarnya. Maksudnya dalam artian parah secara tulisan ya Bolo. Maksudnya dalam arti begini, parah hingga menjadi PBO. Kalau tadinya hanya sebatas ulasan negatif, itu di counter attack dengan komentar positif yang lebih dari 10 ini Bolo. Tapi sekarang kan bertambah dari yang tadinya ulasan negatif menjadi PBO. Padahal PBO itu nilainya 3 Bolo.
nilai PBU itu per satunya 3. Kemudian ulasan negatif nilainya cuma 1 gitu kan. Dan ini basicnya berdasarkan dari laporan dari ulasan negatif satu orang yang ber-SDM rendah tadi gitu kan. Jujur aku gedek gitu kan. Gedeknya wah, ini kalau faktual sih nggak apa-apa. Kalau memang kenyataannya aku melanggar lalu lintas mah nggak masalah itu. Kalau kalau faktanya nggak ada gitu kan. Kemudian aku feedback ke pihak taksi driver. Ya aku bilang dengan tegas bahwa ini tidak sesuai kenyataan gitu kan. Ini tidak sesuai kenyataan dan ini sangat sangat mengganggu saya, sangat merugikan saya gitu kan. Lalu pihak taksi drivernya, admin taksi driver cuman mengatakan begini bahwa itu hak dari pelanggan gitu kan. Wah, kalau seperti itu kan nggak bener gitu kan, menurutku ya. Nggak bener karena pelanggan bisa sesuka hati memberikan penilaian yang tidak benar seperti itu loh. Karena faktanya memang tidak terjadi gitu kan. Dan jujur itu merugikanku gitu loh. Walaupun ini boleh. Nah, kemudian siangnya itu waktu aku dapat orderan, aku cek aplikasiku di rating customer berapa, bro. Dengan rating 99/100 ini, kemudian parameter negatifnya menjadi pelanggaran berdasarkan order 1, ulasan negatif 1. Otomatis kan ini kalau dihitung bobot nilainya, parameter negatif ini 1 plus 3 ya, karena nilai pelanggaran berdasarkan order ini 3. 1 plus 3 4 bola. Dan alhamdulillahnya faktanya ratingku di aplikasi ini, di aplikasi taksi driver masih 99/100, sementara ratingku di aplikasi customer masih 4,95 bola. Nah itu aku menjadi agak tenang gitu kan. Tapi ya gedeg juga. Nah, ini bola. Ini adalah ratingku aduh di aplikasi customer bola. Ini kemarin aku ambil jam berapa ya? Ini agak siang. Nanti aku bukakan di order diselesaikan bola. Maksudnya customer yang mana yang memberikan mengizinkan untuk memberikan nomor maksudnya memberikan ratingku di aplikasi customer berapa gitu ya. Nah, itu tadi rating per tanggal kemarin, tanggal yang harusnya aku update tadi malam, tapi baru sempat aku update sekarang ya, karena kemarin aku langsung tidur bolos setelah orderan dari Bawen ke mana? Mbaran, Ambarawa. Yang kemarin aku bikin video shotnya juga itu pas sampai di titik pengantaran itu maghrib pas adzan itu bola. Dan sekarang kita buka taksi driver bola. Nah, taksi driver kemudian kita cek filter tarif dulu bola. Delivery, bike, food shop, food and good. Kemarin pun seperti ini, jadi tidak ada yang berubah. Dan kemudian di layanan juga kemarin juga seperti ini bola, prioritas ditingkatkan, alhamdulillah masih ya. Dan yang mungkin berbeda di rating bola. Nah, kalau yang tadi kan per tanggal 8 April bola. Nah, sementara ini rating terbaru per tanggal 9 April 2025. Selesai menurut tugas otomatis 83, jam sibuk 56, dan rata-rata orderku sudah di angka 10 bola. Kalau yang tadi kan masih 11,11 ya. 11,11 orderan RRO-nya. Kemudian order prioritas diselesaikan 45, komentar positif 15, parameter negatifnya masih sama. Jadi ini pelanggaran berdasarkan order 1, ulasan negatif 1, dan ini sumbernya cuma dari 1 ulasan negatif ini, sehingga menambah menjadi pelanggaran berdasarkan order. But yaitu faktanya tidak berdampak sama sekali ke ratingku, baik di aplikasi taksi driver maupun di aplikasi customer. Jadi di aplikasi customer masih 4,95 dan itu adalah rating tertinggi untuk Kang Ojeknya Mak Encim. Kemudian di aplikasi taksi driver itu ya seperti ini, masih 99/100 bola. Jadi nothing tulus ya kalau menurutku, nggak ngefek gitu kan. Nah, kemudian aku bukakan untuk order diselesaikan bola.
order diselesaikan hari ini aku cuman dapat 1, 2, 3, 4 bolo. Aku hari ini cuma dapat 4 orderan karena memang ini orderan yang pertama aku bukakan bolo jam berapa ya? Jam 7 lebih 2. Jadi aku ini on kan aplikasi itu tadi sekitar setengah 7 bolo. Tujuannya pertama untuk menghindari apa ya? Ini apa? Customer ber-SDM rendah tadi gitu kan yang membuat ini karena aku kemarin lupa untuk meminta agar tidak diberikan penugasan otomatis dari customer tersebut. Itu aku khawatirnya kalau nanti nyantol auto lagi dari dia bolo gitu loh. Kan nggak lucu gitu kan, nggak lucu dalam artian kemarin sudah digituin terus sekarang dapat orderan dari itu lagi gitu kan. Nah itu aku hindari bolo. Bukannya aku takut, aku sama sekali tidak takut. Bahkan kalau tadi ada temanku juga ngasih input suruh datangi rumahnya toh gitu kan, datangi rumahnya tanya maunya gimana gitu kan. Nah yang di benakku itu seperti ini, ya itu kalau kalau misalnya dia itu memang SDM-nya sampai itu nanti mungkin bisa menjelaskan gitu kan. Wong kemarin itu juga tak ini nggak nyambung gitu kan, SDM-nya memang rendah gitu kan. Waktu aku nganterin dia itu juga ngomongnya itu nggak nyambung bolo gitu. Kalau jadi fakta yang aku lihat itu dia SDM-nya rendah gitu loh menurutku. Jadi mungkin kalau nanti kalau akhirnya ketemu terus dia jawaban oh nggak sengaja gitu tok lah, kan malah emosi sendiri bolo. Jadi ya menurutku yang paling tepat ya dimaklumi saja karena memang SDM-nya maaf rendah gitu kan. Nggak nututi itu kalau bahasa Jawa itu cara mikirnya nggak nututi bolo. Dan setelah itu, nah ini orderan kedua aku dapat di jam 12.20 bolo. 12.20 terselesaikan ini. Ini posisinya aku sudah aku off-kan aplikasi karena memang yang aku rasakan itu cenderung sepi ya bolo. Cenderung sepi karena ini sudah hari normal, sudah tidak ada suasana lebaran satu. Kemudian yang kedua kondisinya sudah ya sudah seperti biasa gitu kan. Tidak ada yang istimewa gitu loh. Perputaran uang pun sudah mulai melambat lagi bolo. Sudah melambat lagi ke seperti hari-hari normal gitu kan. Dan driver otomatis kan mulai banyak yang on. Kalau waktu kemarin lebaran banyak driver yang off. Mereka mungkin mudik pulang kampung atau ada kegiatan lebaran gitu bolo. Nah, sementara posisinya sekarang itu sudah seperti hari biasa itu. Nah, aku tadi off itu jam setengah 9-an mungkin ya jam 9-an. Kemudian aku ke Pasaraya 1 Salatiga untuk ini memperpanjang SNK bolo. Samsat ya. Aku ke Samsat keliling di Pasaraya dan itu tadi ada video shotnya. Di video shot ada bolo. Jam berapa itu aku lupa. Nah, di situ aku sempat ngobrol juga dengan Kang Ojek dari aplikasi Gojek bolo. Bapak-bapak itu aku tanya, Pak Ade bagaimana orderan hari ini rame gitu kan. Alah mas itu kan. Sekarang apa? Saya itu dari pagi sampai sekarang itu cuma nyantol 1. Itu Pak D-nya itu bilang gitu. Dari jam berapa Pak D? Setengah 7. Terus harga berapa itu Pak D? Harganya 11.000 mas, gitu kan. Terus tak tanya lagi, Pak D dapat berapa, gitu kan. Dari harga 11.000 itu, Pak D dapat uang bersihnya berapa? 8.000, gitu. Terus tak hitung gitu, tak hitungkan di depan dia. Berarti jenengan itu kena potongannya sekitar 27% Pak D. Kalau di Maxim ini, di Maxim ini itu potongannya 10 sampai 15% Pak D. Aku bilang gitu kan sama Pak D dari Gojek tadi. Nah, itu adalah fakta bahwa di pasar pun, di Pasaraya 1 itu tukang ojek dari platform Gojek itu juga mengeluh dari pagi sampai siang itu tadi sampai mungkin jam 10-an ya. Itu cuma dapat 1 orderan bolo. Itu pun anak sekolah, nilainya 11.000. Yang jadi uang ke dia cuma 8.000. Nah, hampir sama denganku. Tadi cuma pagi dapat 1 orderan itu nilainya 8.900, yang masuk kantong juga cuma 8.000 bolo.
Nah, kemudian setelah dari Nyamsat tadi memperpanjang SNK, aku pulang lalu tidur bolo. Jadi karena ya badanku belum pulih bener, aku pikir wah ini paling enak tidur itu. Aku tidur. Nah, begitu tidur, bangun-bangun itu langsung aku buka aplikasi bolo. Aku nyalakan aplikasi, langsung nyantol orderan ini. Ini nah, orderan masuk jam 12.04 bolo. Nah, order dari 10 April pukul 12.04. Nah, ini auto bolo, penugasan otomatis. Ini jadi aku bangun tidur langsung ada orderan masuk ini, ya udah, aku hajar dulu bolo. Nah, setelah itu agak siangnya juga ini dapat satu lagi. Ini juga auto bolo. Jam 13.35 bolo. Jadi jedanya lumayan lama ini. Dan kemudian setelah itu hujan bolo, Salatiga mendung hujan. Kemudian aku matikan aplikasi sampai dengan sore, sampai dengan maghrib tadi. Baru aku on-kan lagi di orderan ke ini, keempat jam 18.43 ini. Setelah sholat maghrib bolo. Setelah sholat maghrib itu pun juga nggak langsung aku on-kan. Setelah beberapa waktu itu orderan masuk jam 18.30 bolo. 18.30 dan akhirnya ya seperti ini. Alhamdulillah. Totalnya cuma 4 ini dan aku memang tidak berencana untuk melanjutkan lagi, tidak berencana untuk on beat lagi, ya biarin aja gitu kan. Nah, jadi hari ini aku cuma dapat 4 orderan, kemudian aku akan ceritakan yang kemarin bolo. Nah, kemarin itu orderan kemarin tanggal, kalau sekarang tanggal 10 berarti kemarin tanggal ini, tanggal 9 April bro. 9 April ini aku dari pagi sebenarnya sudah berencana untuk off. Karena malamnya aku keroan dan pijet itu bolo. Aku keroan malamnya itu. Kemudian aku berpikir badanku masih belum enak ya, masih butuh tidur gitu kan. Aku kemarin tidur gitu kan. Seharian dari pagi sampai siang itu tidur. Kemudian agak siang itu di WA sama temen, dibilangin kalau di chat PU ada yang apa? Ini apa? Toxic gitu kan. Toxic di chat PU. Nah, kemudian akhirnya aku nyalain aplikasi gitu kan. Nyalain aplikasi malah nyantol ini bola. Malah nyantol auto ini dari Kang Ater ini ke warung sambal SS bola. Penugasan otomatis bola. Orderan masuk jam 13.56, diselesaikan pada jam 14.06. Nah, dari customer yang inilah aku dapat screenshot tangkapan bukan tangkapan layar ya. Aku foto HP-nya itu. Jadi bukan tangkapan layar tapi aku memfoto HP dia. Hasilnya seperti itu tadi, rating di angka 4,95. Nah, kemudian pada jam 15.33 ini juga auto bolo. 15.33 ini auto. Nah, ini kita lihat bolo. Mau satu host jam 1 Gang 2 ke Polres Salatiga. Ini sebenarnya arahnya itu ke lapangan Pancasila, bukan ke Polresnya bolo. Jadi penugasan otomatis, jaraknya 1,49 km bolo. Nah, kemudian yang aku mau ceritakan di sini adalah terkait dengan Mangunsari Town House, ya. Mangunsari Town House. Nah, ini bolo. Ini yang perlu dipahami seperti ini posisinya bolo. Ini kalau di aplikasi tulisannya cuma 0,2 km. 0,2 km. Ini berarti kan 200 meter. Tapi fakta di lapangannya itu ini bolo. Nah, seperti ini. Ini kayak gini masa 0,2 km itu kan ya logikanya piye gitu loh. Nah, ini titikku yang biru hijau muda ini ya. Hijau muda atau biru ini bolo. Bahasanya piye itu. Apa malah biru dongker. Ya, nah ini yang goyang-goyang ini bolo. Bulatan ini adalah titikku. Nah, kemudian si customer di titik yang ini bolo. Yang lingkaran biru ini. Nah, sementara jarak ke sini ini faktanya itu, nah, ini ke sini itu sekitar 200-an meter. Ke sini itu ini nanti melewati jembatan bolo. Melewati jembatan ke sini dulu, ke sini dulu. Ini harusnya ada jalan. Nah, ketemunya itu di sini. Nah, ketemunya nah ini Jalan Surowijoyo ini bolo. Nah, ke sini.
Dari sini tembusnya harusnya ke Jalan Surowijoyo ini, kemudian Jalan Surowijoyo ke arah kiri, kemudian nah ini bolo. Yang sini ini yang warung Butun ini ada garis ke sini. Ini nanti lurus ke bawah bolo. Jadi ini prakteknya jauh banget. Maksudnya bukan enggak 0,2 km bolo. Nah, kemudian orderan selanjutnya itu di jam 17.21 terselesaikan, orderan masuk otomatis pada jam 16.47 bolo. Jadi jam 5 kurang 13 menit itu ada penugasan otomatis menuju Gereja Isa Al-Masih Randu Gunting bolo ya. Dengan argo 40.900. Nah, sepulangnya dari sini, orderan terselesaikan jam 17.21 ini, aku berhenti sejenak di Merak Mati bolo. Di Merak Mati itu aku mengambil video shot untuk kemarin buat YouTube juga ya. Di video shotku itu Merak Mati rame lancar. Nah, di situ langsung muncul auto ini bolo. Auto ini dari SPBU Bawen menuju Ambarawa. Di Baran ya, tepatnya desanya itu Baran. Ini juga penugasan otomatis bolo. Nah, kemudian pembayarannya melalui e-wallet Caspro. Nah, ini bolo. Maxim Wallet Caspro. Jadi sekarang saldo Casproku bertambah menjadi 11.000 bolo. Tadinya 0. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu supaya terbukti enggak. Nah, ini bolo. Saldo Casproku itu menjadi 11.000. Belum tahu juga mau aku gunakan untuk apa, biarin mengendap dulu. Kemudian sepulangnya dari ini tadi di SPBU Bawen ini ternyata itu bukan orang. Jadi kalau keterangannya di sini kan Maxim Indonesia Semarang baik sangat hemat gitu kan. Logikanya seharusnya kan ini untuk penumpang. Tapi setelah di SPBU Bawen itu ternyata ada sopir truk itu yang akhirnya menghubungi itu cuman ngirim surat jalan. Itu dibungkus amplop bolo. Surat jalan nggak tahu untuk apa gitu kan. Aku nggak dan aku juga nggak ngejar, itu privasi bolo. Jadi aku terima aja. Untungnya aku bawa tas pinggang itu loh bolo, tapi yang model ditenteng di punggung satunya gitu kan. Itu akhirnya aku masukkan tas karena itu isinya power bank juga buat jaga-jaga kalau dapat long trip gitu kan. Nah, di situ aku masukkan tas, terus aku ke titik pengantaran ini di wilayah Baran ini bolo. Nah, argonya 11.000 dan dibayarkan dengan wallet Caspro. Nah, pulangnya dari setelah dari Baran itu aku sempat sholat maghrib di daerah Baran juga, di masjid situ bolo. Nah, setelah itu aku pulang ke Salatiga. Pulang ke Salatiga dapat orderan ini tadi, Mr. DIY ini bolo. Ini kalau dari rumahku sih memang tidak masuk auto bolo kalau dari rumahku. Tapi ini posisinya aku di jalan sudah hampir sampai di hampir sampai di kedai lift ini bolo. Gitu kan. Jadi malah sudah sampai di titik pengantaran gitu kan, dan autonya itu baru masuk gitu. Kemudian aku balik kanan menuju ke Mr. DIY ini untuk menjemput si customer. Ini penugasan otomatis juga bolo. Jadi kemarin itu aku dapat 5 orderan ya. 1 2 3 4 5. Terakhir di Mr. DIY ini. Sementara yang satu di area Semarang di SPBU Bawen dengan titik tujuan wilayah Baran Ambarawa bolo. Nah, jadi ini orderan terakhir jam 19, aku sudah capek itu. Akhirnya sholat isya dulu baru kemudian aku tidur bolo. Tidur dan bangun-bangun itu sudah jam 1 lebih bolo. Jam 1 lebih juga aku cuman cek ratingku sudah berubah ternyata gitu kan. Jadi sebenarnya tadi malam aku memang berencana untuk setelah dari itu dari jam 19 itu orderan selesai, aku tidak berencana on beat tapi berencana membuat konten itu. Tapi ternyata aku sudah kecapean bolo. Ya sudah, akhirnya ya tidur sampai tadi jam 1 malam lebih itu. Oke.
apalagi yang mau aku sampaikan Bolo ya. Jadi begini, terkait dengan sepinya orderan saat ini ya Bolo ya, terutama setelah Lebaran ini, ada beberapa kang ojeknya Maxim itu yang mengatakan bahwasannya akunku yang seolah-olah anyep gitu kan, seolah-olah anyep itu penyebabnya adalah karena adanya PBU itu gitu loh. Jadi kan yang kemarin tidak ada PBU, sekarang ada PBU gitu kan. Kalau aku menurut keyakinanku sendiri enggak Bolo. Jadi PBU itu enggak terlalu berdampak karena faktanya apa? Ratingku di aplikasi taksi di Informasi 99/100, ratingku di aplikasi customer itu masih di angka 4,95 itu. Jadi menurutku PBU yang walaupun secara faktual sebenarnya itu enggak ada, gitu kan? Enggak terjadi, itu enggak berdampak menurutku ini ya. Nah, lalu penyebab sepinya apa gitu kan? Kalau menurutku penyebab sepinya itu satu, ya memang tidak ada orderan gitu loh. Orderannya itu nggak sebanyak waktu kemarin Lebaran gitu loh. Atau kalaupun ada, itu jumlah kang ojeknya yang on itu di sekitarku banyak. Bolo boleh percaya boleh tidak. Aku punya tangkapan layarnya beberapa waktu yang lalu. Ini Bolo. Ini adalah fakta. Fakta yang aku lihat. Ini tangkapan layar kapan ya? Ini jam 6.36. Tapi tanggalnya kalau nggak salah 2 April kalau nggak salah. Kalau nggak salah lo boleh ya. Aku lupa. Nah yang perlu diperhatikan adalah ini Bolo. Ini gambar seperti ini. Gambar ini adalah indikator kang ojek Maxim. Indikator kang ojek Maxim yang on Bolo. Dan jumlahnya berapa? Di areaku ini, di radius autoku ini Bolo. Itu jumlahnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bolo. Jadi dikepung oleh 6 driver Bolo. Kalau misalnya di area ini yang ada orderan ternyata di sini, di titik sini Bolo. Itu otomatis kan yang dapat yang ini dulu atau ini dulu atau ini dulu. Gitu kan? Lah kalau misalnya posisinya gitu kan. Posisinya aku di tengah-tengah sini misalnya gitu kan. Ya kan dikempit tuh Bolo. Kecepit itu. Jadi seperti itu. Kemungkinan keduanya kalaupun orderan tetap normal, itu ya karena dikempit oleh kang ojek yang on banyak itu tadi. Dan itu harus dibagi-bagi, itu faktualnya seperti itu. Itu menurutku. Kemudian yang ketiga, kalau menurutku adalah ya selain seperti yang aku bilang di faktor nasib baik ya Bolo, seperti aku bilang di videoku sebelumnya tentang ukuran gacor dan tidaknya itu kan, itu ya secara realitas begini Bolo. Kalau dari pengamatanku selama Lebaran kemarin itu, aku dapat long trip 3 kali dalam waktu 1 minggu. Jadi Lebaran pertama itu ke Semarang, itu long trip. Setauku dia bukan orang Salatiga. Dia orang Depok. Setauku boleh ya. Orang Depok dan dia ke Salatiga cuma main. Gitu loh. Jadi bukan orang Salatiga. Logika dasarnya begini, itu bukan uang dari Salatiga, tapi uang dari luar kota. Itu. Kemudian long trip yang kedua itu adalah dari yang titik jemputnya Ngablak ke Temanggung itu Bolo. Dia juga bukan orang Salatiga. Rumah ibunya di Ngablak itu, tapi dia ininya di Semarang katanya, tinggalnya di Semarang, kerjanya. Nah, kemudian yang ketiga yang long trip Yogyakarta 205.000 itu juga bukan orang Salatiga. Tapi itu mbaknya itu orang asli Suruh, kerjanya di Jogja. Otomatis uangnya itu dari mana? Dari Jogja. Itu loh. Jadi perputaran uang yang ada kemarin waktu Lebaran itu sebenarnya bukan uang dari Salatiga, tapi uang dari luar kota Salatiga yang masuk ke area Salatiga. Itu kesimpulanku Bolo. Jadi kalau misalnya ke depan ini nanti menjadi sepi orderan atau bagaimanapun, menurutku sangat normal
dan wajar, logis pakai banget. Dan aku meyakini bahwa itu sama sekali tidak terkait dengan PBO di akunku. Jadi tidak terkait dengan UN dan PBO di akunku, tapi semata-mata realitasnya bahwa memang perputaran uangnya ya stagnan bolo gitu. Jadi tidak ada uang luar yang masuk ke Salatiga. Ini berdasarkan pengalamanku selama on-beat 7 hari di Lebaran itu ya bolo ya. Jadi yang aku ingat bahwasanya 3 long trip itu, 1 ke Semarang ke bandara itu, 2 ke Temanggung, 3 ke Jogja itu bukan uang dari Salatiga. Yang Semarang adalah orang Depok, otomatis itu uang dari Depok yang dibawa ke Salatiga gitu kan. Kemudian yang Temanggung itu orang Semarang, maksudnya dia stay di Semarang nyari uangnya. Kemudian ibunya memang tinggal di Ngablak gitu kan. Yang ketiga itu orang Jogja dengan posisi dia bekerja orang Suruh yang bekerja di Jogja. Berarti itu uang dari Jogja, bukan uang dari Salatiga. Gitu. Jadi perputarannya seperti itu, Bol. Oke, sementara itu dulu. Semoga bisa dipahami ya. Ini agak tinggi sih bahasanya, cuman mudah-mudahan bisa dipahami. Bahwasanya menurutku penyebab ini sepinya orderan saat-saat ini itu karena kondisinya sudah normal, tidak lebaran lagi, dan otomatis realitasnya memang perputaran uangnya lambat di Salatiga Bolo. Untuk saat ini loh ya. Jadi nggak sekencang waktu lebaran kemarin karena banyaknya mobilitas dari orang-orang luar kota Salatiga yang masuk ke Salatiga. Terutama masuk ke area Salatiga seperti itu loh Bolo. Uangnya loh ya, bukan tukang ojeknya. Oke, begitu dulu Bolo. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.